Selamat malam semuanya. Malam Pak Gus. Yes, Pak. saya punya materi dari Galatia yang berkaitan dengan spiritualitas kita. Maka diberi judul adalah pendalaman spiritualitas. Dengan tema di bulan Mei ini adalah buah-buah roh. Karena apa? Galatia itu termasuk surat Paulus yang ditulis dalam periode tua, ya, tahun 55 Masehi. Sebelum ada Injil. Paulus menuliskan ini. Oleh karena itulah kemudian kalau nanti kita terus ya maju dalam pendalaman spiritualitas ini, nanti dari Galatia, setelah itu kita akan melihat di bulan Juni adalah tentang Tesalonika. Itu yang sebenarnya berbicara tentang akhir zaman. Mengapa ada konteks akhir zaman pada awal-awal kekristenan? Nah, sekarang saya mempersiapkan materi buah-buah roh 2 kali pertemuan. Malam hari ini dan nanti minggu ketiga. Minggu ketiga itu saya lebih mengupas tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada waktu Paulus menulis surat ini. Kalau pertemuan sekarang, karena ini adalah pertemuan pertama, maka lebih pada aplikasi buah-buah roh. Kita akan bahas ya, buah-buah roh itu pasti menarik. Namun kadang-kadang kita sebagai kelompok yang sering mendengar buah-buah roh, tapi kita belum mengerti mengapa akhirnya Paulus menuliskan buah-buah roh ini. Ada persoalan apa? Nah, nanti akan kita jelaskan di minggu ketiga. Nah, pertemuan hari ini kita hanya bisa menangkap poin-poin detailnya buah-buah roh itu apa. Jadi buah-buah roh itu ya, dalam Galatia bab 2 ayat 1 dikatakan, kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun ku bawa juga. Jadi Bapak Ibu, ini Paulus ini menulis ini setelah dia mewartakan selama 14 tahun. Baru dia menulis ini. Sejak dari pertobatannya dia bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damasik, lalu kemudian Paulus 14 tahun mewartakan Injil ke daerah-daerah Asia Kecil, dan setelah itu kemudian Paulus menulis surat ini. Lalu yang istimewa yang akan kita bahas dari persoalan Galatia adalah di Galatia bab 5 ayat 23b. Itu bunyinya seperti ini. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang buah-buah roh. Sampai hari ini, kalau kita nanti mendalami buah-buah roh, tidak ada yang berkeberatan. Orang harus lemah lembut, orang harus memiliki kesabaran, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan melihat poin-poin dari buah roh. Lalu nanti minggu ketiga saya akan jelaskan persoalan apa yang dihadapi oleh Paulus sehingga akhirnya setelah 14 tahun dia berkarya, dia menulis ini. Nah, inilah yang disebut dengan pendalaman kitab sucinya akan lebih dibicarakan di nanti minggu ketiga di bulan Mei ini. Tapi sekarang kita mencoba untuk menghayati pesan rohaninya saja. Jadi ini setelah Paulus 14 tahun, dia bisa menuangkan
tentang buah-buah roh ini. Ada 9 buah roh. Nah, jadi nanti dua minggu lagi akan saya jelaskan duduk persoalannya. Yaitu ada kebaikan yang dilakukan oleh orang yang sudah percaya kepada Yesus. Ada kebaikan, ada tindakan nyata. Menurut Rasul Paulus, bagi setiap orang, entah Yahudi ataupun bukan Yahudi, yang telah berelasi dengan Roh Allah. Inilah kebaikan, ya, perbuatan baik, perbuatan yang sungguh-sungguh tidak ditentang karena ini adalah perbuatan baik. Namun perbuatan baik ini dimunculkan dari relasinya dengan Roh Allah. Kemudian 9 buah roh ini juga menurut Rasul Paulus adalah tuaian rohani yang layak terhadap hidup ilahi yang baru di dalam diri orang Kristen. Jadi nanti 2 minggu lagi saya akan jelaskan sebenarnya ada masalah apa di Galatia. Yaitu ada masalah di mana ada pengajar-pengajar yang datang dari kalangan Yahudi yang masuk ke wilayah Galatia. Lalu kemudian orang-orang Galatia yang adalah notabene bukan orang Yahudi dipaksa untuk menerima hukum Taurat. Padahal waktu Paulus datang ke situ, welcome dengan orang-orang yang bukan Yahudi ini tanpa dibebani oleh hukum Taurat. Nah, sehingga dari kejauhan Paulus mendengar tempat yang 14 tahun yang lalu Paulus telah mengunjungi Galatia, sekarang mendengar nih, ada yang ngacak-ngacak nih orang di Galatia. Sehingga Paulus menulis surat, entah dari Makedonia, entah dari Korintus, nanti akan kita lihat minggu depan. Jadi setelah pertama Paulus datang ke Galatia, nanti diceritakan juga, waktu itu nggak sengaja lewat daerah itu dan akhirnya Paulus sakit mata, akhirnya dia tinggal lama di situ, ketemu sama mereka menerima pengajaran Paulus. Setelah itu Paulus melanjutkan lagi perjalanan ke wilayah lain dan setelah 14 tahun tempat yang pernah diinjili oleh Paulus diobok-obok oleh pengajar-pengajar lain yang mengatakan mereka pun harus menerima sunat, hukum Taurat, dan seterusnya. Nah, sehingga dari persoalan itulah kemudian Paulus tekankan nih, dari jarak jauh tekankan. Yang penting adalah berbuat baik, tetapi berbuat baiknya orang yang sudah percaya kepada Yesus bukan ditentukan oleh hukum dan aturan, tapi didasarkan oleh relasinya dengan Roh Allah. Nah, inilah yang namanya buah-buah roh. Nah, sampai di sini Bapak Ibu nangkep ya, yang namanya buah-buah roh itu berarti adalah tindakan dari orang yang sudah menyebut dirinya percaya kepada Yesus, lalu dia berelasi dengan Roh Allah itu sendiri. Sehingga Paulus menjabarkan ada perbuatan yang lazim ya dilakukan oleh dunia nyata, orang-orang yang tidak Kristen pun di kebudayaan Yunani atau kebudayaan Galatia itu biasa melakukan ini. Perbuatan daging itu adalah tindakan-tindakan yang melawan kemauan Tuhan. Jadi ini Paulus ngomong bukan kepada orang-orang umum, tapi kepada orang-orang yang sudah menyebut dirinya percaya kepada Yesus. Sedangkan orang-orang yang masih di luar,
yang masih belum percaya kepada Yesus, ya mereka tidak mengerti apa itu buah roh. Mereka ngertinya hidup dalam dunia kedagingan ini, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala atau ilmu sihir, lalu perseteruan, perselisihan, iri hati, zelos, lalu bahasa kita jealous, ya kan? Kegeraman, amarah, kepentingan diri sendiri, pertikaian, percideraan, roh pemecah, kedengkian, dan kemabukan, pesta pora. Lalu Paulus nggak merinci semua, diakhiri dengan kata dan sebagainya. Masih banyak daftarnya. Nah, jadi memang sekarang Paulus mengajak kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Diperkirakan orang-orang Galatia itu masih minoritas, masih jumlahnya sedikit yang menerima Yesus. Dibandingkan dengan masyarakat umum yang masih hidup dengan pola ini. Sehingga kesulitannya adalah sudah sedikit, di dalamnya pun dirongrong oleh ajaran-ajaran yang membebani, ya, yaitu hukum Taurat. Sehingga Paulus mengatakan, yang penting bukan persoalan hukum Taurat, tapi persoalannya tindakan kita yang dihasilkan dari relasi dengan roh adalah ini, untuk memerangi dosa-dosa seksual adalah dengan kasih. Tapi bagi masyarakat umum, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, itu lazim, itu biasa. Tapi bagaimana sekarang orang yang sudah menerima Yesus harus memakai prinsip kasih. Lalu kemudian di dalam penyembahan berhala sihir yang lebih bernuansa menyantet orang, menelu orang, membinasakan orang lain, lalu suasananya juga menjadi menegangkan, menakutkan, menyeramkan, horor, ya. Lalu harus dihadapi dengan sukacita. Nah, ini akan saya jelaskan ya poin-poin buah-buah roh ini. Lalu kemudian perseteruan. Orang yang hobinya itu klik-klikan, ya, kubu-kubu sana, kubu-kubu sini, ya kan, nggak mau kompak, harus dihadapi dengan damai sejahtera. Orang yang sukanya itu berselisih, nggak pernah sepakat, selalu beda, harus dihadapi dengan kesabaran. Dan pada saat ada situasi yang iri hati, tidak suka orang lain lebih, maka harus dihadapi dengan kemurahan. Kalau orang lain nggak suka orang lain lebih, justru kita berikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain dengan kemurahan. Kalau ada orang yang masih mementingkan diri sendiri, itu berarti dia tertutup ya terhadap keterlibatan orang lain. Dia akan pilih-pilih mana yang menyenangkan, mana yang cocok. Lalu kita yang sudah digerakkan oleh Roh Allah adalah orang yang setia. Jangan pindah-pindah meskipun itu menderita atau menyakitkan. Dan kemudian orang yang memang biasanya itu bertikai terus, ya, menjelek-jelekan orang, lalu akhirnya memecah belah, lalu akhirnya ujung-ujungnya dengki, harus dihadapi dengan kelemah lembutan. Dan jenis dosa yang keempat adalah dosa-dosa kegemaran, kemabukan, dan pesta pora. Itu harus dengan penguasaan diri. Jadi Paulus juga tidak melarang orang minum anggur. Tapi kalau sampai akhirnya minum, akal budinya nggak jalan lagi, akhirnya bergerak seperti binatang, itulah yang disebut dengan orang ini tidak bisa menguasai diri lagi. Nah, jadi memang kita bisa melihat dari grafik ini, oh ternyata buah roh yang 9 ini untuk menghadapi 4 kekuatan hidup di dalam masyarakat pada umumnya di Galatia, dosa-dosa seksual, praktek-praktek kekafiran, dosa-dosa
perasaan keras dan kedurhakaan. Ini disebut dengan penyakit masyarakat, penyakit untuk bersosialisasi. Itu pasti ada perseteruan, perselisihan, iri hati, kegeraman, amarah, kepentingan diri sendiri, pertikaian. Ini pasti kelompok ketiga ini juga setiap hari kita jumpai di dalam dunia masyarakat umum sampai hari ini. Misalnya contohnya menghadapi sopir angkot yang berhenti sembarangan. Dia kan punya kepentingan diri sendiri. Lalu kita harus bagaimana? Sabar, ya kan? Setia. Nah, inilah yang disebut dengan buah-buah roh. Nah, sampai di sini maka kemudian Paulus menjelaskan mengapa orang yang sudah dibaptis, yang sudah menerima Yesus bisa bertindak baik berdasarkan dorongan roh ini. Nah, ini alasannya. Karena roh Allah itu telah menguasai orang itu, orang yang sudah dibaptis, sebenarnya orang itu sudah dikuasai oleh roh Allah. Sehingga pada saat kita pun yang sudah dibaptis dikuasai oleh roh Allah, tidak bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang buruk yang dikehendaki. Ya kan? Jadi memang kita juga inginnya berselisih. Kalau memang berselisih itu memang kita udah jago, ya kan? Kalau kita istilahnya menyihir orang juga sebenarnya kita ingin menyihir orang, ya kan? Karena itu memang naluri duniawi. Tapi kita tidak melakukannya. Yang namanya iri hati, ya kan? Kegeraman, amarah, kedengkian. Sebenarnya kita bisa melakukan itu. Tapi mengapa saya tidak mau melakukannya? Nah, ini sebenarnya daftar seperti ini itu zamannya Nabi Yehezkiel. Nah, ini Nabi Yehezkiel itu yaitu waktu bangsa Israel ada di pembuangan Babel, yaitu abad ke-5 sebelum Masehi, 500 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sudah disebutkan. Orang-orang Israel ya, yang berada di tengah-tengah pembuangan Babel pun diingatkan nih. Di Yehezkiel 18 ayat 5 sampai dengan 9 bunyinya seperti ini. Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran. Kalau seseorang adalah orang benar, berarti dia melakukan keadilan dan kebenaran. Dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya, dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain. Tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan orang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia. Ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi Nabi Yehezkiel juga pada zamannya sudah mengajak kepada orang Israel, kalau kamu orang benar, pasti begini. Nah, jadi Paulus itu memberikan daftar buah roh itu bukan sesuatu yang baru. Karena sejak dari zaman Nabi Yehezkiel sudah ada daftar apa yang harus dilakukan oleh orang Israel. Meskipun orang Israel sudah menerima hukum Taurat, tetapi Yehezkiel bilang belum cukup. Harus ada lagi tambahannya, yaitu tadi kekuatan roh Allah yang ada di dalam diri orang-orang yang benar dan adil. Demikian juga sekarang Paulus juga mengatakan tidak cukup kalau kita menyebut diri sudah menjadi orang percaya, sudah menjadi orang Kristen, sudah menerima Yesus,
tetapi Roh Allah belum menguasai. Sehingga ya sampai hari ini masih banyak orang-orang yang menyebut diri orang Kristen, tapi masih melakukan juga perseteruan, perselisihan, iri hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian Paulus menegaskan lagi bahwa di dunia ini yang bisa melakukan buah roh adalah manusia yang diberi akal budi. Jadi ini benar-benar luar biasa. Karena apa? Paulus mengatakan orang yang hidup dalam kedagingan, salah satu contohnya adalah orang yang masih mabuk-mabuk, akal budinya sudah nggak jalan. Sehingga dia bisa tidur di selokan, ya, bisa tidur di mana, seperti juga ayam, seperti juga binatang. Nah, jadi Paulus mau mengatakan, kalau kamu menjadi seorang Kristen, berarti kamu adalah manusia, karena Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia, bukan dosa-dosa makhluk-makhluk hewani atau tumbuh-tumbuhan. Sehingga kalau kita sudah ditempatkan sebagai gambaran Allah yang punya akal budi, dari akal budi itulah manusia bisa hidup berdasarkan buah roh. Kalau kita marah kan logikanya sudah nggak jalan. Kita marah. Tapi pada saat kita bisa sabar, bisa penguasaan diri, karena kita masih punya pengendalian akal budi itu. Sehingga Paulus mengatakan juga, kalau roh Allah yang memimpin manusia, kalau roh Allah ini benar-benar yang memimpin manusia, pasti tujuan buah roh itu adalah supaya kita saling mengasihi. Ada 9 buah roh tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, itu ditempatkan pada saat kita berelasi dengan orang lain. Mengapa kita bisa punya 9 buah roh itu? Karena kita punya roh Allah yang telah menguasai seluruh keberadaan kita. Sehingga gambar ini menarik nih. Ya, nih. Sekolah sing tenan. Bapak pengen kowe iki dadi wong. Nah, ini kan bahasa Jawa, ya kan? Jadi ini mau sekolah kayak apa yang namanya monyet ya tetap monyet, nggak bisa jadi manusia. Nah, inilah. Jadi Bapak ini adalah orang yang sudah dikuasai oleh Roh Allah. Paulus mau mengatakan orang yang punya buah roh itu adalah manusia. Tapi kalau kemudian orang yang masih melakukan hal-hal yang daging, itu belum menjadi manusia. Meskipun belajar seperti apa, mendengarkan firman setiap hari, tapi kalau roh Allah belum menguasai, masih di dalam kedagingan. Nah itu Paulus menegaskan hal ini. Jadi ini konteksnya. Jadi pertama, mengapa ada 9 buah roh? Karena manusia itu dikuasai oleh roh Allah. Lalu nanti saya akan jabarkan satu persatu, mulai dari kasih, mulai dari sukacita, kemurahan, dan seterusnya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Ini pengantarnya. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya, Pak Agus. Ya, silakan, Pak Hendri. Tadi dosa-dosa seksual, ya kan, dengan diatasi dengan kasih. Nah, Ya. itu yang bagaimana ya itu? Ya, nanti pelan-pelan. Oh, nah. Yang penting tadi ada 4 kelompok ya, dosa-dosa seksual. Misalnya contohnya, orang itu cabul atau mesum, itu pasti bukan dilandasi oleh kasih. Hanya nafsu, kesenangan, itu pasti. Lalu kemudian ada kelompok yang kedua, praktek-praktek kekafiran seperti sihir. Itu harus dihadapi dengan apa? Kadang-kadang orang itu kalau sudah frustrasi, sudah stres, kan mukanya horor.
akhirnya jebakannya lari ke dukun, guna-guna. Tapi kalau orang yang sudah dikuasai oleh Roh Allah, meskipun Mei Yu Chen, sukacita. Ya kan? Bukan kemudian pesen di Tokopedia babi ngepet atau tuyul ngepet. Dan sekarang lagi beredar itu kan, babi ngepet, tuyul ngepet supaya dapat kekayaan lebih. Nah, itulah yang disebut dengan praktek-praktek kekafiran, menghalalkan seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah dikuasai oleh Roh Allah, pasti dia ada atau enggak ada sukacita. Nah, itu. Nanti pertanyaan Pak Hendri akan saya jelaskan. Makanya kemudian metode saya tidak mau menjelaskan panjang lebar tentang yang daging. Karena itu bukan kabar gembira. Nggak perlu diajarin pun orang tahu. Maka nanti itu yang bagian poin-poin daging, waktunya terakhir. Supaya mudah-mudahan waktunya sudah habis sehingga saya tidak menerangkan tentang yang daging. Ya kan? Tapi saya lebih menerangkan yang buah rohnya. Kalau misalnya diajarin tentang percabulan, wah, nggak usah zoom pun orang sudah tahu kok teori-teorinya. Maka itu nanti di bagian daging saya jelaskan terakhir. Mudah-mudahan jam 9 kurang 5 menit baru mau masuk itu. Waktu habis. Ya kan? Makanya yang lebih penting saya menjelaskan yang 9 buah roh itu. Nah, sampai di sini yang ingin saya buka forum pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu nangkep ya? Maksudnya 9 buah roh itu apa? Yaitu orang yang punya akal budi, yang dikuasai oleh Roh Allah. Dan itu hanya milik khas manusia. Sehingga kalau kita memaksakan ya binatang piaraannya untuk sabar, nggak bisa. Ya kan? Misalnya ini saya punya piaraan itu. Sabar ya nggak bisa. Atau misalnya nih, kita tanam pohon ya, mau mati, lalu kita ngomong sama pohon itu, sabar ya, jangan mati dulu, nggak bisa. Hanya manusia yang bisa sabar. Pohon, hewan tidak bisa diajak sabar. Tapi kalau kemudian kita tidak bisa sabar, berarti kita sudah sama dengan mereka, itu saja intinya. Nah, siapa lagi yang ingin bertanya? Bagaimana Bapak Ibu? Jelas ya konteksnya? Di sini siapa yang sudah penasaran ingin mendalami 9 buah roh ini? Lanjut? Lanjut atau bagaimana Raymond? Mulai manggut-manggut nih. Lanjut Pak. Lanjut, ya kan? Bagaimana Pak Edi? Nangkap ya? Ya memang buah roh ini sering kita dengar ya. Tapi sekarang pasti, oh iya ternyata yang bisa melakukan buah roh itu yang namanya manusia. Hewan tidak bisa. Disuruh sabar, lemah lembut nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa. Lembut dong nggak bisa. Sabar dong nggak bisa. Hanya manusia yang punya itu. Maka kita harus bersyukur bahwa kita itu disebut manusia. Itulah yang disebut oleh Rasul Paulus. Karena itulah jangan sia-siakan status kita sebagai manusia. Kalau kita cakar-cakaran, maka sayang Tuhan ciptakan kita sebagai manusia. Mungkin Tuhan menyesal menciptakan kita sebagai manusia. Cocoknya kita sebagai harimau. Karena cakar-cakaran tiap hari. Pak Agus, Ya, silakan. Rina. kalau misalnya ini kita misalnya menghadapi masalah atau apa kan kadang emosi keluar dulu gitu. Nah, itu berarti kita nggak dikuasai roh Allah. Loh, ya coba aja kalau emosinya itu meletup-letup, lalu kemudian semuanya menjadi rusak ya kan. Padahal kita tahu, boleh nggak pada saat itu kita harus seperti itu? Tahu, boleh nggak? Sudah tahu nggak boleh, tapi kita tetap melakukannya. Itu kan berarti kelebihan vitamin B.
bodoh, ya kan? Tidak cerdas. Hmm. Iya kan? Nah, nanti kuncinya, Bu Rina, yang di bagian buah roh yang paling sulit, yaitu penguasaan diri. Penguasaan diri. Itu kuncinya. Sekarang juga kita artinya harus penguasaan diri benar-benar, ya kan? Misalnya dikirimin kolak jam 5, lalu dikirimin bacang jam 7, ya kan? Lalu dikirimin lagi, ya kan? Apa itu makanan lagi jam 9, dimakan semua. Itu namanya pesta pora. Kita harus punya penguasaan diri. Tapi kalau yang namanya kaki 4, mau dikasih tulang 1 karung, hari malam itu juga dia habisin. Gelojol itu, Pak. Nah, disitulah. Karena dia hewan. Kan seperti itu. Berarti harus belajar dalam penguasaan diri apa ya dalam semua hal. Bukan harus belajar kita itu manusia. Ya kan? Harus belajar bahwa kita itu punya akal budi. Itu yang harus kita pelajari. Oke, Pak. Makasih. Pak. Baik, makasih. Ada lagi? Ini di chat ini ada pertanyaan itu Pak Agus. Oh iya, iya. Manusia sekarang kebanyakan kurang rasa empati. Padahal Yesus sendiri penuh dengan rasa empati. Apakah ini bagian dari buah roh itu? Ya, nanti akan saya jelaskan. Mengapa orang itu bisa sampai cuek ya, angkuh? Karena dia tidak punya akal budi. Bahwa di sampingku itu adalah manusia. Pikirnya di sampingku adalah tembok, ratapan. Sehingga kita cuek, tidak punya bela rasa. Karena tidak punya akal budi. Nanti akan kita pelan-pelan melihat ya. Ini mungkin baru pembukaannya, masih belum panas ya. Pada matik gimana? Jelas? Suaranya Pak Damani, suaranya Ada belum Manik ya. unmute. Ada Manik jelas. Suaranya belum unmute. Mic-nya dibuka padam. Mic-nya belum buka, Pak Damani, mic-nya. Di sebelah kiri paling bawah Pak Damani, di unmute. Sebelah kiri paling bawah. Oke. Ya, Sudah. Tadi mengenai kedagingan tadi soal penyembahan tadi. ya. Ada enggak hubungannya penyembahan tadi dengan manusia sekarang ini yang ziarah? Bagaimana Pak Gus? Ziarah kemana Pak? Ke Gua Maria. Ke Bunda Maria ya jelas sudah. Ke makam nenek moyang. Contoh. Ya. Ya. Kan makam ada tuh. Oke. Pertama saya akan menjawab begini. Pada saat kita ke ziarah itu, suasananya itu menakutkan, menyeramkan, atau sukacita? Kalau sukacita. Ya, kadang-kadang kalau kita meskipun diajak ziarah, ya itu bagian dari budaya, bagian dari inkulturasi, oke. Yang penting roh Allah menguasai kita. Jangan kemudian kita dikuasai oleh roh-roh yang bukan dari Allah. Sehingga kamu ya kalau ke ziarah ke sana, yang harus masuk kaki kirinya dulu. Kalau kaki kanannya dulu yang masuk, kamu nanti kena tulah. Itu kan mencekam sekali kalau begitu. Kalau namanya sukacita itu happy, enjoy, itu sukacita. Tapi kalau kemudian kita punya yang namanya kalau ke sana jangan lupa pas menghadap ke timur kamu berlutut. Itu dari mana? Syukur kepada Allah kalau masih lututnya bisa berlutut. Tapi kalau lagi kram lututnya nggak bisa berlutut, berarti bagaimana? Nggak bisa mendapatkan berkat. Kalau orang-orang yang sudah dikuasai oleh roh Allah itu mau ke makam, mau ke tempat keramat, roh Allah menguasai dan kita tidak takut karena apa? Ada sukacita.
Coba, bedanya apa pada saat kita sedang melakukan ritual itu diliputi oleh roh sukacita atau oleh roh ketakutan? Mana yang dominan? Mana Kalau Pak Damani? kalau saya sih biasanya sukacita kalau saya mau ziarah itu. Ya, berarti bagus. Itu kan gereja Katolik juga mengatakan ada yang disebut dengan inkulturasi. Ya kan? Meskipun kita datang ke kubur leluhur ya, Ya. tapi kita juga menjalankannya dengan norma-norma gereja Katolik dan datang ke situ mendoakan keselamatan jiwa-jiwa mereka yang sudah meninggal, bukan meminta sesuatu kepada yang sudah meninggal. Lalu kemudian berani nggak kita datang ke situ di luar liturgi-liturgi mereka? Misalnya contohnya nih, saudara-saudara kita Muslim selama bulan Ramadan ini nggak ada yang ziarah ke makam. Karena apa? Rohnya nggak ada di bumi. Jadi nggak ada orang yang melakukan ziarah. Nanti pas bulan Maulud baru mereka ziarah. Nah, kalau orang-orang maaf saja, kalau orang-orang Chinese biasanya ke kuburan pas April, Chengbing. Tapi kalau nggak Chengbing, boleh nggak ke situ? Roh sukacita mengatakan boleh. Lalu kemudian, nggak boleh loh. Nanti begini-begini, itu kan peraturan adat. Nah, bagaimana caranya kita menyikapi itu? Seperti misalnya contohnya, maaf saja nih, orang Chinese nggak ada yang menikah sekitar bulan-bulan Agustus, karena itu adalah bulan arwah. Lalu, kita yang sudah menerima roh sukacita, berani nggak menikah di bulan arwah? Ya, disitulah. Nah, disitulah yang disebut dengan tantangan Paulus untuk mengajak orang-orang Galatia, jangan main-main dengan kekristenan. Karena itu baru satu unsur, yaitu apa? Praktek-praktek kekafiran yang akhirnya masih kita ikuti. Tapi sebenarnya kalau kita sudah menerima roh Allah adalah sukacita. Nah, kita lanjut dulu ya. Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut dulu nih. Kasih. Ini di dalam istilah Yunani ada 4 jenis kasih. Yang paling tinggi adalah agape. Kasih stroke, filia, eros. Itu di bawah level agape. Yang paling di sini ya eros itu sesuatu yang sifatnya daya tarik, ya, erotis. Ya. Filia itu berarti ya karena ada relasi kekerabatan ya, yang menyenangkan. Ini yang menarik eros, filia itu yang menyenangkan, stroke itu yang merasa cocok. Kalau cocok aku mengasihi. Kalau menyenangkan filia. Kalau menarik eros. Tapi kalau agape itu keputusan. Maka gambarnya di sini ya menurut saya ini menggambarkan kasih agape ya. Seorang mama yang memeluk bayinya itu benar-benar tidak bisa diungkapkan dasar hukumnya apa. Dia siang malam memperhatikan makhluk lemah ini dengan penuh kasih sayang. Memperhatikan, mencari yang terbaik bagi orang lain tanpa pamrih. Itulah kasih seorang ibu terhadap anaknya. Mencari yang terbaik bagi orang lain, anak itu juga pribadi lain, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan. Lalu dikatakan yang namanya kasih itu apapun yang diperbuat orang atas diri kita, misalnya orang yang kita kasihi,
lalu ternyata dia mencaci maki kita, dia menyakiti kita, bahkan dia mengkhianati kita, atau dia menghina kita, kita tetap berbuat hal-hal yang terbaik baginya. Itu agape. Kalau kasih kita didasarkan oleh eros, begitu sudah tidak tertarik, sudah tidak menarik, ya saya tidak mengasihi. Nah, kalau kasih agape itu ya orang yang kita kasihi mencaci maki kita, ya, menghina kita, bahkan mengkhianati kita, kita masih tetap mengasihi. Nah, ini untuk memerangi bagian tadi, ya, dosa-dosa seksual, yaitu percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Orang-orang yang ada di dalam konteks percabulan, kecemaran, hawa nafsu bukan didasarkan oleh agape. Begitu sudah tidak menguntungkan, begitu tidak memberikan kenyamanan, ya tidak akan pernah bertahan lama. Itu yang disebut dengan percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Nah, sekarang kita lupakan dulu, ya, poin-poin daging itu nanti akan saya jelaskan di bagian akhir. Tapi yang sekarang coba, buah roh yang pertama itu adalah kemauan untuk tetap berbuat baik bagi orang lain. Kemauan untuk tetap mau berbuat yang terbaik bagi orang lain. Ini hanya manusia loh yang bisa seperti ini. Yang terbaik bagi orang lain. Hanya manusia. Tapi kalau manusia sudah tidak bisa melakukan ini, berarti standar kemanusiaannya sudah mulai terjadi penurunan. Ini buah roh yang pertama. Buah roh yang kedua adalah sukacita. Ini bahasa Yunaninya itu bukan klara ya, kara. Ada bu klara sini kan. Sukacita itu hati terasa hangat ya, menari-nari karena rasa gembira yang bersumber pada Allah. Ini saya cari fotonya, mudah-mudahan ini foto yang mewakili orang yang sukacita itu seperti ini. Meskipun giginya baru muncul di bawah, tapi dia ya kan menampilkan ini. Seperti kalau saya ingat waktu Maria datang ke rumah Elizabeth, lalu Elizabeth merasakan bayi dalam kandungannya melonjak, menari-nari kegirangan. Itu sukacita. Sukacita ini berbeda dengan kegembiraan. Dalam bahasa Latinnya itu gaudium. Kalau orang gembira itu karena dapat takjil, wah seneng nih, gembira. Tapi kalau takjilnya nggak datang, nggak gembira, karena ada stimulus dari luar. Tapi kalau yang sukacita itu keluarnya dari hati, hatinya hangat, ya. Lalu menari-nari. Ya. Nah inilah yang akhirnya karena hatinya terasa hangat, tidak ada takjil, tidak ada siapa-siapa, tidak ada kado, tetap hatinya hangat. Hari ini saya ulang tahun kok nggak dapat kado. Nah, begitu dapat kado, mulai gembira karena ada stimulus. Tapi nanti begitu kadonya sudah rusak, sedih lagi. Tapi kalau sukacita itu bukan ditentukan oleh sesuatu yang dari luar, tapi dari dalam. Hatinya terasa hangat, hati menari-nari karena rasa gembira yang bersumber pada Allah. Seperti akhirnya Maria juga waktu datang ke rumah Elizabeth, kemudian Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah adalah juru selamatku. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira. Nah ini adalah bagian yang mau memerangi tadi penyembahan berhala atau sihir. Sihir itu sifatnya merusak, menghancurkan. Tapi kalau ini adalah hatinya hangat, menari-nari ya, karena rasa gembira,
bersumber pada Allah. Nanti coba nanti bisa dalami ya. Kalau saya seperti ini, apakah saya sedang ada dalam buah roh? Nah, kita punya hati yang hangat itu dikendalikan oleh kesadaran, oleh kemauan, oleh akal budi. Saya ada dalam situasi ini, misalnya. Saya lagi menari-nari, ya kan? Misalnya tiba-tiba kita ada satu situasi menyanyi gitu. Apa? Itulah suasana hati yang menari-nari, sukacita. Nah, ini buah roh yang kedua. Tapi kalau orang yang sedang melakukan tindakan penyembahan berhala, nggak ada suasana itu. Suasananya itu datang dengan aturan, dengan ramuan, dengan mantra, dengan ini, itu begitu menegangkan. Nah, sekarang buah roh yang ketiga, ini adalah untuk memerangi yang namanya penyakit-penyakit sosial. Damai sejahtera. Ini bahasa Yunaninya itu eirene, lalu diterjemahkannya damai sejahtera. Orang yang ada dalam suasana damai sejahtera itu tanpa khawatir, tanpa kegelisahan, jiwa hatinya tenang, tentram, dan kondisi ini bukan melarikan dari situasi, tapi benar-benar bisa dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Kita tenang, tidak khawatir, tidak gelisah. Ini contohnya, misalnya ya, anaknya sematawayang kuliah di luar negeri. Lalu kita tidak memiliki damai sejahtera. Tapi pada saat kemudian anaknya yang ada di luar negeri tidak terpantau oleh kita, lalu kita memiliki suasana ketenangan jiwa hati, ketentraman, hidup dengan orang lain tanpa ada pertengkaran. Nah, ini buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Tenang, tidak khawatir, tidak gelisah, punya ketentraman yang bisa dinikmati dan melihat, kok kamu bisa seperti itu. Itulah hasil nyata roh Allah telah menguasai kita. Lalu kesabaran, makrotumia. Kesabaran itu berarti ada ketekunan untuk meraih kemenangan. Dan meskipun harus menghadapi kesulitan, ya, menghadapi tantangan, penderitaan, bahkan ada yang memprovokasi, tapi tetap tidak membalas dendam. Tetap tidak membalas dendam. Ada yang manas-manasin, tapi tetap dia tidak melakukan konfrontir. Kadang-kadang kan kita akhirnya keluar dari dimensi ini. Begitu ada yang ngompor-ngomporin, lu nggak dengar kalau laki lu itu punya simpenan di tempat lain. Mana langsung kita tidak memiliki makrotumia ini. Saya mau mencoba menggambarkan orang yang sabar itu yang seperti apa. Ini. Jadi dia mau pergi, ya, mudik, nungguin ini, mobilnya lewat, ya, dan dia harus sabar. Dia nggak bisa kemana-mana. Nungguin di pinggir jalan dengan kopernya. Dan nggak tahu jam berapa itu angkutan ini datang. Inilah kesabaran seperti ini. Jadi artinya sesuatu yang kita harapkan belum nampak di depan mata. Tetapi kita mengharapkan yang belum nampak itu pasti datang. Tapi nggak tahu kapan datangnya. Itulah kesabaran. Dan kemudian yang buah roh selanjutnya adalah kemurahan. Dalam bahasa Yunaninya itu krestotes. Kalau kita kaitkan bahasa asli krestotes itu, anggur yang sudah matang disebut krestos. Lalu anggur yang matang ini bisa
dipakai untuk mengobati, untuk menyegarkan, maka akhirnya dia bisa menolong. Yang disebut krestotes. Jadi kemurahan itu orang itu bisa punya komitmen suka menolong karena dia sudah dewasa. Artinya begini, yang dimaksud dengan dewasa itu dia punya perhitungan-perhitungan yang cukup matang. Aku mau menolong orang, bukan lebih besar pasak daripada tiang. Seberapa nominal yang aku bisa lakukan, karena aku sudah pertimbangkan dengan krestotes ini, yaitu kematangan dan kedewasaan. Sehingga bukan mau mencari perhatian atau mencari sesuatu, akhirnya kita menderita sendiri, tetapi saya sudah matang untuk melakukan ini. Misalnya contohnya, ada satu anak yang nggak bisa kuliah, lalu kemudian kita hitung dengan kebijakan kita, oke, aku tanggung kuliahnya dia. Itu adalah kedewasaan, bukan sesuatu yang sifatnya spontan atau sesaat. Tapi saya hitung matang-matang. Berapa yang harus aku tanggung untuk menanggung orang lain untuk kuliah misalnya. Saya mampu satu karena saya bisanya seperti itu, dalam hitungan saya, dalam kematangan saya, itu kemurahan seperti itu. Jadi bukan semuanya itu serba kasih, lalu akhirnya kemudian kita itu kekurangan. Tidak. Ini yang namanya kematangan di dalam hal kemurahan. Lalu kemudian kebaikan. Nah, kebaikan itu pengembangan dari kemurahan. Jadi orang yang sudah matang untuk melakukan pemberian itu, berarti dia juga bisa melakukannya dengan ikhlas. Yaitu orang yang baik bukan berarti nggak bisa tegas. Dia bisa tegas, dia bisa disiplin, dia juga bisa lembut, tapi apapun yang dia lakukan adalah untuk kebenaran, bukan untuk sesuatu yang merugikan. Jangan, atau kemudian harus tepat waktu, disiplin. Tapi juga dia bisa lembut, tapi semuanya itu benar dan kemudian bisa mengkritik, bisa menerima kritikan juga demi kebaikan bersama. Itu kebaikan. Jadi kebaikan itu bukan berarti yes man saja. Kita juga perlu dikritik atau mengkritik. Kita juga perlu tegas, perlu disiplin, dan seterusnya. Lalu kesetiaan. Pistis, teguh beriman, setia. Ini gambarnya itu remaja putri tidur sama singa. Yakin nggak bahwa singa ini tidak menerkam dia? Jadi kesetiaan itu adalah komitmen dan janji. Dan pasti ya, ini saya melihat dia nggak terlalu full ya, karena masih jangan-jangan singa ini akan menerkam saya kalau malam tuh bagaimana. Jadi intinya kesetiaan itu layak dipercaya, dapat diandalkan dalam kebersamaan, dan dia sudah dikenal dengan kredibilitasnya yang jujur. Ini buah roh tentang kesetiaan. Dan kelemah lembutan. Ini buah roh yang terakhir untuk menghadapi persoalan-persoalan sosial tadi. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu diambil dari kata sifatnya praus yang artinya jinak. Ya, saya gambarnya itu kucing yang dipegang di tangan manusia. Ini orang yang lemah lembut itu seperti ini nih. Jinak, tidak kasar, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, tapi dia juga patuh dan mau diajar dan dia mau belajar. Seperti sekarang ini ya, berapa orang yang lagi join di sini adalah praus, jinak ya kan. Artinya benar-benar aku mau diajar. Aku benar-benar ya, inilah sebenarnya sesuatu yang sungguh-sungguh saya ingin memperoleh sesuatu. Kata sifat praus itu jinak, tidak kasar, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, patuh, mau belajar, mau diajari. Lalu yang terakhir,
yaitu penguasaan diri. Nah, ini tadi Rina ya bertanya bagaimana ini? Ekrateia, membatasi diri dari segala keinginan dan nafsu diri. Kita punya prioritas, itu namanya penguasaan diri. Punya prioritas apa? Sanggup mengatakan tidak terhadap keinginan diri sendiri. Jadi memang kita berani mengatakan, ya saya benar-benar punya prioritas ini, dan saya tidak semuanya harus saya ikuti, dan saya sanggup mengatakan tidak terhadap mungkin ya, ambisi ataupun naluri yang akhirnya menjadi over komitmen di dalam hidup kita. Nah, akhirnya dari penjelasan-penjelasan ini, Paulus menyebutkan nih, dalam Galatia bab 5 ayat 24, bunyinya seperti ini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah, di sini Paulus akhirnya memberikan nasihat-nasihat. Kita gila hormat, saling menentang, dan saling mendengki. Karena kita sudah hidup oleh Roh, maka kita berani, bisa dimampukan oleh Roh Allah itu untuk menyingkirkan, untuk selama-lamanya cara-cara hidup kedagingan. Nah, salah satu cara hidup kedagingan yang perlu disingkirkan dalam kalimat 3 besarnya itu tidak angkuh, tidak suka manas-manasin orang lain, atau membuat hasutan, ya kan? Dan tidak iri hati satu sama lain. Nah, setelah ini, baru nanti di menit-menit terakhir, saya akan jelaskan apa itu dosa-dosa kedagingan. Nah, jadi kita sudah menangkap buah-buah roh tadi. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Atau ada yang mau sharing. Bagus. Ya. Mengenai kasih kemurahan tadi. Ada seseorang pernah berbuat jahat sama kita. Tapi sekali waktu dia mau minta tolong. Bagaimana perasaan kita? Atau bagaimana tanggapan kita? Ya, kalau level kasih kita itu masih sifatnya itu belum agape, ya kita pasti nggak mau. Karena apa? Dia sudah menikam kita. Tapi kalau kasih kita dilandasi oleh agape, yaitu apa? Meskipun dia telah mengkhianati kita, aku mengambil keputusan tetap memberikan yang terbaik untuk dia. Itu agape. Jadi level kasih tadi ada 4. Kalau saya menolong orang karena orang itu menguntungkan saya, itu filia. Saya menolong orang karena saya suka sama dia, karena dia nurut, karena dia patuh. Itu berarti eros, ya kan? Atau saya menolong dia karena dia keponakan saya, sepupu saya, itu berarti stroke, kekerabatan. Tapi yang disebut yang agape itulah, maka pada saat saya sudah menolong dia, dan ternyata dia menikam kita dari belakang, ya kita tetap. Karena apa? Itu keputusan saya untuk mencintai dia. Nah, persoalannya, bisa nggak? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, jawabannya nggak bisa. Tapi karena kita tadi sudah dikuasai oleh Roh Allah, maka bisa. Kasih bagus. Makasih.
Ya, yang paling sulit yang nggak perlu pakai modal itu tadi kelemah lembutan. Itu pun nggak gampang loh. Atau damai sejahtera. Itu nggak perlu beli. Tapi itu dari mana kok orang bisa tidak khawatir, tidak gelisah, punya ketenangan jiwa. Itu dari mana itu kekuatan itu? Nah, Paulus mengatakan itulah roh Allah yang sudah menguasai dia. Baik, ada lagi? Pak Agus, Ya. kalau kita memang dikuasai oleh roh Allah, apakah kita memiliki ke-99 buah roh itu atau enggak semua, Pak Agus? Ya, 9 buah roh itu kan seperti tombol yang akan kita gerakkan saat kita sedang menghadapi apa. Ya kan? Jadi jangan sampai salah pencet tombol ya kan saat menghadapi perseteruan. Nah, tadi kan yang gambar apa itu ya? Yang gambar skema itu kan saat kita menghadapi perseteruan, orang lagi gontok-gontokan, yang kita hadapi bukan sukacita, itu namanya ngeyek malah. Ore, pada berantem, bukan itu. Tapi pada saat ada perseteruan, kita harus hadapi dengan damai sejahtera. Yaitu tenang, ya. Jangan berpihak dulu, ya kan? Jangan khawatir dulu. Seperti itulah. Jadi pada saat yang ada di depan kita adalah perseteruan, maka pencet tombol damai sejahtera. Dan kalau kita sudah biasa, ya, maka tidak salah pencet. Kadang-kadang yang di depan mata kita itu adalah, misalnya contohnya adalah dosa kemabukan dan pesta pora, lalu kita hadapi dengan damai sejahtera. Semua orang itu lagi asik-asiknya mau ngambil makanan prasmanan, lalu kita tenang, meditasi, ya kita nggak makan apa-apa. Ya kan? Jadi pada saat ada dalam suasana pesta pora, kita menguasai diri. Jangan semuanya diambil. Siomay diambil, babi panggang diambil, gado-gado diambil. Itu berarti dia juga sudah masuk pesta pora. Tapi pada saat kemudian suasana seperti itu, tombol apa yang harus kita ciptakan? Penguasaan diri. Itu maksudnya. Tapi bukan kemudian pada saat kita diajak mabuk-mabukan, lalu kita hadapi dengan sukacita yang nggak nyambung. Asik, baru 1 gelas. Oke, 2 gelas lagi, 3 gelas lagi. Nah, itu memang buah roh sukacita. Tapi artinya saya bukan sukacita, saya gembira karena dapat wine yang bagus. Ayo, akhirnya kita tergelepar, nggak seperti manusia lagi. Nah, itu mabuk-mabukan. Maka boleh minum sesuai dengan kemampuan kita. Itu namanya penguasaan diri. Jadi semua bisa, asal kita latihan. Seperti orang main keyboard kan. Ini kunci apa, ini kunci apa. Tapi kalau kita jarang latihan, ya akhirnya dia harusnya pindah G, kita masih A. Kita masih C. Jadi kita sudah diberikan yang namanya keyboard ini lengkap 9 itu. Tinggal bagaimana kita pencetnya saat kapan. Begitu, Raymond. Ada lagi? Makasih ya Pak Agus. Pak Agus. Ya, siapa lagi? Pak Agus. Ya, monggo. Pak Agus. Ya. Kita tadi Bapak kan bilang kita mengasihi dengan kasih Allah. Apabila kita mengasihi misalnya lah, contohnya lah karyawan kita, dia makan duit sampai kita setengah mati, tapi dia tidak sadar, makan terus. Kita terakhir konyol lah, gimana kita bisa bertahan, Pak Agus? Apakah kita tetap biarkan? Enggak, kita yang susah. Itu aja Pak Gus. Ya, terima kasih. Itu berarti harus dihadapi
Dengan apa? Pertama, tadi disebut bahwa kita perlu bersabar. Memang bersabar. Ya kan? Lalu orang bilang kesabaran itu ada batasnya. Ada batasnya. Ya kan? Nah, coba dalam kesabaran itu kita tingkatkan lagi sisi kemurahan. Ya, kemurahan itu apa? Misalnya kita undang karyawan itu. Ya, kita udah tahu bahwa dia itu berbuat salah. Mengapa kamu melakukan itu? Nah, di dalam kebaikan itu juga perlu ada ketegasan, perlu ada kedisiplinan. Jadi bukan berarti kita takut. Kita juga perlu mengkritik demi kebaikan. Itulah namanya kalau menghadapi kasus seperti ini, jangan emosi, sabar dulu, selidiki dulu, kumpulkan data-datanya. Setelah itu uang yang dipakai berapa sih? 100.000, 200.000. Ya udahlah, itu saya punya kemurahan, tapi nggak bisa dibiarkan. Saya harus punya kebaikan. Salah satunya adalah ditegur, disapa dengan tegas. Jadi itu 3 buah roh yang harus bekerja untuk menghadapi situasi ini. Contohnya misalnya membantu rumah tangga saya, setiap kali dikasih duit berapapun untuk belanja selalu bilang habis. Pas gitu kan. Berapapun selalu pas gitu kan. Selalu pas. Oke lah, saya sabar ya kan, karena apa? Kemudian saya mulai bermurah, ya hanya selisih 2.000 saya masih bisa. Selisih 3.000 masih bisa. Tapi begitu selisihnya 20.000 baru saya tunjukkan kebaikan saya. Nah, coba perinciannya mana saja. Nah, disitulah kemudian saya mulai tegas. Nah, sekarang kalau kamu butuh uang 20.000, jangan bilang pas, tapi coba ada perinciannya. Nah, sejak itulah kemudian dia mulai berubah. Nah, di situ Pak, caranya. Jadi, buah roh ini bisa kita kerjakan untuk satu kasus. Nah, coba kalau misalnya tadi kita mendengarkan alasan karyawan itu akhirnya digunakan untuk apa dan seterusnya. Lalu muncul apa, buah roh apa lagi yang muncul dalam diri kita? Kasih yang seperti apa? Ya, aku nggak berani pecat dia karena dia itu keponakan saya. Itu berarti kan masih bukan kasih agape. Karena dia keponakan saya atau dia sudah cukup lama berjasa. Berarti itu masih filia atau eros dan seterusnya. Seperti itu dinamika buah roh seperti itu. Bisa bertanya lagi Pak Agus? Ya, silakan. Bagaimana Pak Agus dengan kesabaran yang akhirnya berujung pada luka batin? Ya. Jadi pada saat kemudian dia itu masih bertahan dengan kesabaran, pasti tidak berujung dengan luka batin. Lalu akhirnya dia menjadi terluka, dia sudah keluar dari jalur kesabaran. Dia pasti sudah keluar dari jalur kesabaran, akhirnya dia terjebak dengan kekuatan yang lain, yaitu kedagingan tadi. Misalnya tentang kegeraman atau amarah. Nah, itulah luka batin itu sudah dia loncatnya ke sesuatu yang sifatnya daging, yaitu amarah. Terluka di situ. Jadi dia sudah tidak lagi sabar, dia sudah loncat ke di bagian masuk ke perangkap daging. Makasih Pak Agus. Terima kasih. Oke, nah sekarang di bagian terakhir nih. Nanti setelah itu kita tanya jawab lagi. Nah, ini yang pertanyaannya Pak Hendri tadi. Apa itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu?
Ini percabulan itu perbuatan mesum. Tapi sebenarnya 3 kata ini dalam bahasa Yunani itu akatarsia, berantakan. Ini ruangan seperti ini nih, yang namanya percabulan, kecemaran, ya kan? Itu hawa nafsu. Coba kita kalau ada melihat suasana ruangan seperti ini, apa yang kita rasakan? Lalu mengatakan ya, seksualitas itu sebenarnya karunia Tuhan. Pria dan wanita diciptakan oleh Tuhan untuk saling mencintai satu sama lain. Tapi kalau kemudian karunia itu menjadi berantakan, menjadi cemar, dipenuhi oleh hawa nafsu, sehingga suasananya menjadi seperti ini. Nah, pada saat kita menghadapi hal-hal kedagingan seperti ini, ya hadapi dengan kasih. Orang yang ada dalam situasi ini tanpa ada kasih sama sekali. Tapi coba, kasih berarti apa? Pengampunan di situ ada. Memahami kelemahan dan kekurangan orang lain. Nah, kalau kita sudah melihat ruangan yang berantakan ini, hanya orang yang punya kasih yang mampu membereskan ruangan ini. Tapi dengan kesabaran, nggak mungkin dalam 1 jam lalu rapi. Nggak mungkin. Kalau memang suasananya sudah ruwet seperti ini, nggak mungkin 1 jam lalu rapi. Nggak mungkin. Perlu ketekunan, perlu ini, dan seterusnya. Lalu penyembahan berhala dan sihir. Nah, ini penggunaan ramuan peracunan untuk keperluan ilmu hitam atau guna-guna. Nah, ini penyembahan berhala tadi, bahwa kalau ujung-ujungnya tindakan-tindakan itu adalah menghancurkan atau membinasakan, maka ini yang sungguh-sungguh harus dihadapi dengan kekuatan apa penyembahan berhala dan sihir ini? Dengan sukacita. Orang yang sedang melakukan proses ini pasti tegang, pasti suasananya itu mencekam. Seperti kalau kita lagi ujian, mau nyontek aja, itu pasti nggak sukacita. Suasananya, matanya, ya kan, mengamati gurunya, lihat nggak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang jujur, ya ada dalam suasana dirinya, dia sukacita menghadapi ujian, menghadapi apapun. Ya. Lalu perseteruan, perselisihan, memusuhi, membenci sesamanya manusia, tetangga orang lain, pertengkaran mulut, saling menggigit dan saling menelan, yang dilandasi oleh perilaku binatang buas dan ular yang cakar-cakaran. Ini saya nggak tega keluarkan gambarnya, ya. Takut ada yang tersinggung, ya, cakar-cakaran seperti apa, memusuhi, membenci, ya kan. Lalu iri hati, keinginan untuk memperoleh apa yang dimiliki oleh orang lain, syirik. Ini gambarnya, mudah-mudahan ini cukup mewakili, ya. Lalu kegeraman, amarah yang meledak, meluap-luap dengan tiba-tiba karena kepentingan diri sendiri, adanya pamrih, tidak mempedulikan orang lain. Pokoknya gua marah. Dan kemudian pertikaian, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pengelompokan, klik-klikan, menyakiti, penyakit celas, sakit hati, agar supaya milik itu lepas dari orang itu. Saya tidak ingin memiliki barangnya, tapi supaya orang itu tidak punya barang itu. Itulah pertikaian, percideraan, roh pemecah, dan kedengkian. Dan terakhir adalah kemabukan dan pesta pora. Berlebih-lebihan, meminum minuman yang memabukkan, gaduh, perilakunya menjadi seperti hewani. Nah, ini kalau minum anggur itu boleh, tapi kalau sampai akhirnya seperti ini, karena ini manusia atau bukan. Nah, sampai di sini, maka kita sudah mulai mengerti apa itu buah roh, apa itu perbuatan daging. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak, pengajaran pada malam hari ini?
Lani mau tanya, mau bersaksi. Nggak ada Pak, lain kali. Pak Sukri. Ya, Pak Agus. Ya, silakan Pak Sukri. Saya mau tanya Pak Agus. Ya. Selain 9 buah roh ini, apakah seperti kebajikan, sifat empati, kejujuran dan sebagainya itu, apakah itu nggak bisa dimasukkan kepada buah roh? Bagaimana Pak Agus? Gimana Pak? Apakah kebajikan, sifat empati, kejujuran, apakah itu bisa dikategorikan kepada buah-buah roh juga? Iya, kejujuran kan tadi masuk di poin kesetiaan, Pak. Dia bisa dipercaya, dia bisa diandalkan. Lalu yang masalah empati, ya itu masalah kepedulian sosial, bela rasa, itu kemurahan. Orang bisa memberikan sesuatu karena punya buah roh kemurahan, tidak hitung-hitungan. Itu kemurahan. Lalu kalau yang namanya kejujuran, itu bagian dari kesetiaan. Saya ngomong apa adanya. Entah orang itu marah atau tidak, yang penting saya itu jujur. Jujur. Nah, itulah kesetiaan. Kalau kebajikan bagaimana, Pak Agus? Apa? Kebajikan. Nah, bajik itu kan sebenarnya dari kata akal budi. Orang yang berbuat bajik, orang yang memakai akal budinya yang baik. Itu kebajikan. Lalu begitu dia mengerti ada akal budinya, maka kebajikan itu diungkapkan melalui tadi damai sejahtera, sukacita, kesabaran. Jadi itu bisa merupakan kombinasi dari beberapa buah roh ya. Oh iya, jadi kebajikan Bisa itu ada sebenarnya orang yang menggunakan akal budinya untuk menjadi pribadi yang ideal. Itu kebajikan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Bagaimana, pusing atau enggak ini pertemuan pertama ini? Ya kan? Menarik ini Pak Agus. Menarik. Nanti minggu ketiga saya akan jelaskan latar belakangnya mengapa akhirnya Paulus mengeluarkan daftar ini. Ada persoalan apa di Galatia? Kalau kita hanya berhenti diskusi seperti ini kan, ya sudahlah kita mendapatkan satu pencerahan secara spiritual. Tapi yang namanya belajar kitab suci juga, kita diberitahu, oh Paulus waktu itu punya persoalan apa. Sehingga akhirnya Paulus dengan tegasnya setelah 14 tahun, dia ngomong ini kepada orang-orang Kristen di Galatia. Ya, silakan Pak Benyamin. Mic-nya Pak Ben, mic-nya dibuka dulu. Maaf, Ya. sudah dengar Pak ya? Kalau kita sudah punya semua buah-buah roh itu, seharusnya ini mendorong kita semua untuk memulai sesuatu yang baik. Masuknya actionnya gitu ya. Tapi maksud saya misalnya kayak kita bilang sabar, kalau kita dibilang sabar, banyak itu orang yang apa yang diinginkan mau dia laksanakan yang bagus tidak terlaksana karena sudah terlalu sabar gitu ya. Maksud saya sesuatu yang positif mendorong untuk melakukan sesuatu begitu.
Sebab kalau kita lihat di sini, mungkin ada juga di sini yang ya kalau damai sejahtera ya mungkin bisa saja dia diam ya, damai sejahtera. Ya sukacita di hati, tetapi untuk membagikannya sama orang lain bagaimana ya? Sesuatu yang mendorong kita untuk membuat aksi untuk buah-buah roh ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Paham maksud saya? Ya, maksudnya gini, Pak Ben. Ya. Kalau kita sabar, juga ada kekuatan buah roh yang lain, yaitu kebaikan. Jangan sampai akhirnya kesabaran kita diperalat. Orang yang punya buah roh kesabaran perlu juga disertai oleh kebaikan. Kalau memang itu tidak benar, ya saya katakan tidak. Itulah yang disebut dengan buah roh itu bukan berarti saya spesialis sabar. Enggak, buah roh itu adalah satu buah 9 rasa. Ya kan? Nah, sekarang tinggal di momen tertentu rasa mana yang dominan. Kalau masih menghadapi istilahnya ketidaknyamanan, ya kita sabar. Tapi kemudian kalau kita udah tahu bahwa dia itu salah, ya kita harus punya roh kebaikan dengan tegas, mengkritik dia, memberitahu dia. Itulah berarti ada rasa baik yang muncul. Dan caranya kita mengkritik dengan kelembutan. Tapi kalau kemudian kita dominan, saya spesialis damai sejahtera, ya jadi pohon saja. Ya kan? Dia pohon itu selama-lamanya nggak pernah ngomong. Dia itu tenang, ya kan? Ya kan? Jadi begini, ada satu pepatah yang mengatakan begini. Ada yang tidak pernah ngomong, itu namanya pohon. Tapi ada yang ngomong terus, itu namanya hewan. Tapi ada yang saatnya berhenti diam, ada saatnya ngomong, itulah manusia. Kalau kayak burung itu kan setiap pagi dia berkicau. Nggak mungkin dia memiliki damai sejahtera, karena memang dia memang berkicau. Ya. Tapi manusia kan tidak selamanya berkicau kan. Bisa hari tertentu karena yang dia hadapi adalah sesuatu yang bersifat perselisihan, saya hadapi dengan damai sejahtera. Jadi memang supaya skema tadi pas, ini tombol ini harus menghadapi siapa. Jadi ini buah roh itu satu buah ada 9 unsur atau 9 rasa. Jangan dipilahkan seolah-olah ada 9 rasa buah. Enggak, itu satu buah. Ya kan? Baik. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Agus. Ya, silakan. Agus, kalau ada seseorang yang terus membuli, habis itu dia sabar, menyadari dia harus punya roh kesabaran. Yeah. Kita tinggalkan komunitas itu, lalu pindah komunitasnya, bully juga. Karena kita orang yang sifat orang terus mengalah, tapi di dalamnya terus. Jadi gimana deh, sabarnya mau sampai kapan? Kita berdoa, orang nggak mau bertobat. Kita yang korban kena bully terus. Gimana itu, Pak Agus? Ya, jadi tadi ada yang namanya punya roh kesetiaan. Ya. Teguh beriman, punya komitmen dan janji, dan saya meskipun dibully, saya tetap menjadi orang yang dipercaya. Nah, itulah roh. Roh, buah roh itu di situ. Artinya begini Pak Michael, kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita, pasti tidak bisa. Tapi ternyata meskipun dibully, ya, jangankan dibully,
dihianati, dan kita masih tetap bisa mengasihi, itulah roh Allah yang telah menguasai kita. Jadi jangan sampai kemudian kita merasa ini adalah kehebatan kita. No, kita tidak bisa. Damai sejahtera yang nggak perlu pakai modal pun nggak bisa. Harus punya ketenangan jiwa dan hati. Itu roh Allah. Bukan kekuatan kita. Roh Allah. Dan nanti 2 minggu lagi saya akan tunjukkan mengapa akhirnya Paulus masuk ke dalam termin ini. Pasti ada masalah. Setelah 14 tahun loh ini. Jadi bukan baru setahun 2 tahun, setelah 14 tahun istilahnya bisul itu meletus. Jadi Paulus menulis surat ini dari jarak jauh. Cukup jelas? Pak Agus, saya tanya ya. Ya, silakan, Andre. Nah, ini di Yohanes 15 di ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi dalam hal ini berbuah banyak ya berbuah roh. Apa begitu Pak Agus? Ya, berbuah banyak itu kita mengalami dalam hidup ini karena kebaikan Bapak. Kita mengalami dalam hidup ini karena kebaikan Bapak, bisa melalui doanya yang dikabulkan, ya, bisa melalui kesetiaan kita, sehingga orang mengatakan, kok kamu bisa sabar? Lalu yang dimuliakan adalah Bapak. Jadi kita mengalami banyak sekali dalam hidup ini karena doa yang dikabulkan. Sehingga Bapa yang dimuliakan dalam hidup kita. Nah, di situ kan sebelumnya berbicara tentang apapun yang kamu minta akan dikabulkan. Nah, pada saat kemudian akhirnya doa kita dikabulkan, berarti kondisi kita saat ini bukan karena kehebatan kita. Itu karena Bapa yang menjadi pengusaha hidup saya. Itulah Bapa dimuliakan. Demikian juga, kalau kita juga menghidupi 9 roh ini, pasti orang akan mengatakan, roh Allah sudah menguasai kamu. Berarti kalau kita hidup di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kita, kita baru sanggup ya melakukan tindakan-tindakan ini. Ya, dalam konteks Yohanes 15 itu kan Yesus mau berpisah sama murid-muridnya. Lalu Yesus bilang, tinggallah. Ini Yesus memohon dengan sungguh-sungguh serius. Kalau kamu tetap tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu itu akan menjadi ranting yang berbuah. Itu Yesus tidak menakut-nakuti, tapi Yesus memohon. Tinggallah. Yesus punya tujuan supaya Yesus juga bisa bangga di hadapan Allah Bapa. Bapa, inilah rantingku yang berbuah. Dan tidak kau tebang. Itu maksudnya. Jadi kalau Yesus juga mengajak kita, tinggallah. Nanti di dalam konteks Galatia ini juga Rasul Paulus mengatakan, maknanya saat kita dibaptis, kita diberi kain putih. Nah, itulah artinya kain buah roh kekudusan. Nggak tahu kain putihnya masih ada nggak di rumah?
Tapi kalau tetangga saya yang Muslim tuh ya, kalau mereka naik haji itu kan pakai baju yang untuk mengelilingi Ka'bah. Itu kain itu dia simpan yang nanti akan bakal menjadi kain kafannya mereka. Itu satu keyakinan. Ya. Kalau kita kan dikasih kain putih, habis itu nggak tahu kemana. Nanti Paulus juga akan singgung, kalau kamu sudah dikenakan kain putih ini, berarti kamu sudah diberi baju, yaitu kekudusan Allah. Tinggal bagaimana bajunya itu dijahit atau tidak. Kalau hanya dikeridongkan begini saja, kena angin terbang. Kita harus pegang erat-erat itu, baju baptisan kita. Oke, Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih. Sudah jam 9. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat yang mengikuti pengajaran yang pertama ini. Kita akan tutup dengan doa. Tapi sebelumnya kami juga mohon kita bisa memberikan persembahan kasih ya. Ini adalah rekening BPK Medan atas nama Lani. Jadi persembahan ini kita pakai untuk pelayanan. Terima kasih Pak Agus. Ibu Lani, kalau bisa memimpin doa penutup Ibu Lani. Terima kasih Pak Agus. Mari Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan pengajaran, biarkan kami bertumbuh Tuhan semakin serupa dengan Engkau, dan buah-buah roh itu kami hidupi, sehingga sungguh karakter Kristus yang penuh kasih ada di dalam diri kami. Berkati juga ya Tuhan, Pak Agus yang telah memberikan pengajaran kepada kami, berikanlah selalu sukacita, damai sejahtera, dan perlindungan, kesehatan juga dalam setiap pelayanan Bapak Agus Handoyo. Dan berkatilah kami semua Tuhan, di dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga besok kami boleh bangun pagi untuk kembali memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala. Amin. Amin. Oke. Semua malam. Terima kasih Pak Agus. Ya. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam dan selamat istirahat. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat istirahat. Sukacita surgawi, karena surga itu sudah bisa. Terima kasih Om Agus. Terima kasih Pak Andreas. Terima kasih Pak Ari. Ya. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Bye-bye. Yuk. Pak Sinurat ya. Istirahat. Ya, malam Pak Sinurat. Ya Pak, selamat malam Pak. Nah, itu nama Bapak belum dikembalikan itu, masih retret nasional. Ya. Ya, pada Mani. Malam. Ya, pada Mani, Pak Sinurat, Silani. Oke, Imelda. Foto-fotonya aku udah letak di grup ya, Ci ya. Udah saya susun. Cuma ada satu itu tadi. Hilang kan? Yang terakhir itu ada satu nggak ini. Oh, coba berarti ada yang hilang satu ya? Iya, yang nomor 2 atau nomor 3 dari terakhir, Ci. Oke, coba saya susun. Nah, nanti kasih di grup ya, Ci. Iya. Oke, thank you. Ini aku tutup ya. Oke. Halo Om Edi. Kontak Terima Tara. kasih, Raymond. Ya, Pak. Terima kasih, Mon. Ya, Signal kurang dadah. bagus, Mon. Tempat Om sinyal kurang bagus. Iya, tadi nampak Om keluar masuk memang dari kejauh. Ya, signal ya. Nah, terus Iya. sampai terakhir tadi.
Itu foto-foto. Ini aku ada rekam Om. Nanti aku Ya, ayo tolong ya. ke Zoom ya. Tadi Ya. itu PowerPoint-nya aku foto kan. Aku udah taruh di grup BPK Om. Kalau mau dilihat. Ya. Rekamannya kasih lah. Oke Om ya. Ayo, makasih Oke ya, ya. Pak. God bless ya semua ya. Saya tutup ya. Yo.